Orang-orang mulai membeli cryptocurrency atau Bitcoin yang di tahun sebelumnya itu telah terjadi koreksi yang cukup parah. Hai bro, sebelum lanjut videonya jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tak ketinggalan update konten terbaru dan berkesempatan untuk mendapatkan hadiah giveaway 1.500 koin Zilliqa yang sedang Duta Kripto adakan. Dan juga jangan lupa untuk join channel Telegram Duta Kripto Free Signal karena di dalam channel ini saya sering banget berbagi sinyal cryptocurrency dan edukasi seputar dunia kripto. Dan untuk join channel ini 100% gratis tanpa biaya sepeser pun. Ribuan orang sudah join, so pastikan kamu join juga ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua. Dan ini merupakan informasi yang tergolong good news atau berita baik terkait dunia cryptocurrency, terutama Bitcoin. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, pastikan terlebih dahulu kalian subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya supaya ketika saya itu upload video terbaru tentang kripto, kalian bisa langsung dapat notifikasinya. Karena banyak banget yang bilang, "Bang, saya sudah subscribe tapi kok gak ada notif ya?" Itu artinya kalian belum klik loncengnya. So, pastikan kalian klik loncengnya terlebih dahulu biar kalian bisa dapat notif saat saya upload video terbaru, oke? Nah, di sini biar nggak terlalu lama, kita langsung aja ke pembahasan yang pertama. Yang pertama adalah mengenai the Fourier Circle atau dalam bahasa lain disebut Bitcoin's Fourier Circles. Jadi ini merupakan sebuah siklus yang mewakili 4 tahunan Bitcoin. Maksudnya apa? Gini, jadi setiap 4 tahun kalau kita bikin dalam bentuk siklus ya, histori Bitcoin itu selalu berulang. Dan setiap siklusnya itu terdapat 4 fase. Biar kalian paham, di sini kita mengutip dari situs hackernoon.com. Di sini saya scroll dulu tentang 4 fase di dalam satu siklus ya. Fase yang pertama adalah fase exponential high, di mana di dalam fase ini Bitcoin itu mengalami prosentase kenaikan yang sangat signifikan sehingga terbentuk all time high barunya. Kemudian di fase yang kedua itu fase koreksi. Nah, ini merupakan tahun di mana Bitcoin mengalami fase penurunan prosentase harga. Jadi bisa dibilang ini momen dam dari Bitcoin. Kemudian fase yang ketiga adalah fase akumulasi. Dan ini merupakan tahun di mana orang-orang mulai membeli cryptocurrency atau Bitcoin yang di tahun sebelumnya itu telah terjadi koreksi yang cukup parah. Jadi bisa dibilang di tahun fase yang ketiga ini merupakan fase di mana Bitcoin itu mulai mengalami recovery. Kemudian di fase keempat adalah recovery and continuation. Ini merupakan tahun di mana Bitcoin mengalami bullish karena kelanjutan dari fase yang ketiga. Nah, di sini kita coba lihat gambarnya dulu ya, gambar candlestick-nya, candlestick tahunan, di mana di sini kita bisa amati di bagian yang tertulis angka, jadi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 4 tahun ini mewakili satu siklus. Jadi di sini kebetulan ada 2 siklus ya. Dimulai tahun 2013 dan diakhiri tahun 2020. Nah, coba kalian perhatikan fase masing-masing siklus ini. Di fase yang pertama itu merupakan fase di mana Bitcoin mengalami kenaikan yang sangat signifikan, yaitu fase exponential high. Nah, itu terjadi ya di fase yang pertama, di siklus yang pertama ini, kemudian di siklus yang kedua. Fase pertama ini juga terjadi exponential high. Kemudian, di fase selanjutnya adalah fase koreksi. Dan ini bisa kita lihat ya, di siklus pertama, di fase kedua ini juga mengalami momen koreksi. Kemudian di siklus yang kedua, di fase yang kedua, ini juga mengalami momen koreksi. Kemudian di fase yang ketiga, itu mengalami momen akumulasi, di mana orang-orang mulai membeli Bitcoin yang sebelumnya terjadi momen koreksi di tahun sebelumnya. Dan ini terjadi ya, di mana mulai terlihat candle hijau setelah sebelumnya itu mengalami momen dump yang sangat parah. Lanjut di fase yang keempat itu merupakan fase recovery atau fase bullish yang merupakan kelanjutan dari fase yang ketiga. Dan kalau kita lihat berdasarkan siklus 4 tahunan Bitcoin, artinya sekarang kita masuk di tahun 2021 yang itu masuk di fase yang pertama yaitu exponential high. Yang berarti
tahun ini merupakan tahun di mana Bitcoin akan mengalami kenaikan yang sangat signifikan. So, kalau kita mengacu pada siklus 4 tahunan Bitcoin ini, harusnya di akhir tahun 2021, Bitcoin harusnya mencapai all-time high barunya. Dan semoga itu bisa terjadi ya. Amin. Informasi yang kedua adalah mengenai Fear and Greed Index, di mana kalau kita cek ya, indeks sekarang Bitcoin mengalami momen greed index yang menunjukkan orang-orang sekarang itu merasa nyaman untuk membeli cryptocurrency. Jadi nggak ada ketakutan, nggak ada FUD, nggak ada hal-hal yang membuat mereka itu takut invest kripto. Melainkan sekarang adalah momen di mana orang-orang merasa nyaman untuk membeli cryptocurrency. Dan kalau kita lihat di sini, greed score-nya adalah 68. Dan ini merupakan suatu skor yang sangat bagus ya. Jadi semakin hijau skor tersebut artinya orang-orang semakin nyaman untuk memiliki aset kripto mereka. Informasi yang ketiga adalah mengenai analisa historical dari Bitcoin ya, atau di sini dikenal dengan istilah Bitcoin Monthly Return. Dan ini sering banget saya bahas di channel Duta Kripto. Mungkin kalian sudah bosen, tapi di sini saya ulangi sedikit aja ya. Di mana di bulan Oktober dan November itu merupakan bulan yang kalau kita lihat dari segi historicalnya ya, merupakan bulan bullish bagi cryptocurrency. Dan kalau kita kaitkan dengan siklus 4 tahunan Bitcoin, kemungkinan all-time high baru Bitcoin akan terjadi di bulan November. Karena sekali lagi saya ulangi berdasarkan historicalnya, Bitcoin itu mengalami bullish di bulan Oktober dan juga November. Ya semoga aja Desember juga bullish ya. Dan informasi yang terakhir adalah mengenai adopsi Bitcoin yang akan terjadi di negara Brazil. Dan ini ramai banget dibahas di berbagai macam media berita ya, entah itu Indonesia maupun luar negeri. Jadi, berdasarkan berita yang beredar mengatakan bahwa Brazil akan menjadi the next El Salvador atau negara selanjutnya yang akan mengadopsi Bitcoin sebagai legal tender di negara mereka. Jadi Bitcoin itu bukan sekedar menjadi aset kripto ya, melainkan menjadi the real currency atau mata uang yang bisa diperdagangkan. Dan ini saya kutip dari salah satu situs terkenal di Indonesia ya, kontan.co.id, di mana di sini dijelaskan Bitcoin siap menjadi alat pembayaran resmi di Brazil dalam waktu dekat. Itu merupakan pernyataan dari Deputi Federal Aureo Ribeiro pada hari Senin tanggal 4 September. Di mana ini berdasarkan persetujuan undang-undang ya. Di masa depan yang mengatur kripto, pemegang kripto bisa melakukan pembayaran seperti untuk membeli rumah, mobil, bahkan makanan di restoran seperti McDonald's. So, itu aja untuk 4 informasi yang merupakan good news yang layak kalian ketahui. Dan jika kalian ingin mendapatkan update informasi terkait dengan dunia cryptocurrency dari channel Duta Kripto, pastikan subscribe dan aktifkan loncengnya. Jangan cuma nonton doang, kampret. Subscribe itu gratis. Udah capek-capek bikin video gak di subscribe? Iya, canda. See you.